Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur selalu atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, terutama nikmat iman wal Islam, dan juga nikmat kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk sejenak di majelis ilmu, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita dan menunjuki jalan bagi kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Terlebih lagi jamaah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai menggunakannya. Yang pertama kata Nabi, as-sihhah, nikmat sehat. Dan juga yang kedua, al-faragh, nikmat waktu luang. Tanpa disadari banyak manusia yang kemudian ketika sehatnya dia lalai dari beribadah kepada Allah. Dan ketika Allah mengujinya dengan sakit, baru kemudian dia ingin bertaqarrub, dekat dengan Allah. Banyak juga orang kemudian melakukan amal soleh di waktu-waktu yang sudah mepet, ya sudah sempit. Sementara waktu-waktu luangnya yang kemarin diberikan oleh Allah, dia kemudian lalaikan. Oleh karena itu benar kata Nabi SAW, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia, enggak sedikit manusia, tapi kebanyakan manusia maghbunun, lalai menggunakan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka Ramadan, waktu yang sebentar lagi akan datang kepada kita. Ini nikmat waktu luang dan juga nikmat sehat kita wajib kita syukuri. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh para salaf terdahulu, wa balighna Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita, sehat kita, waktu luang kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat berkahnya, kebaikannya Ramadan. Karena tidak setiap orang, Bapak Ibu, kemudian diberikan kesempatan untuk merasakan Ramadan berikutnya. Mungkin hari ini ada yang kemarin tahun lalu bersama kita sholat berjamaah, sholat sunnah tarawih bersama kita, puasa bersama kita, sholat yang wajib bersama kita, tapi mungkin hari ini sudah tidak bersama kita lagi. Ya. Oleh karena itu wajib kita syukuri bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan, tinggal beberapa hari ke depan Ramadan akan datang kepada kita. Maka kalau dia datang kepada kita, wajib bagi kita memaksimalkan waktu-waktu kita, wajib menggunakan nikmat sehat kita untuk beribadah selama bulan Ramadan. Ya. Maka para ulama
menuntunkan kepada kita, menjelaskan kepada kita ketika Ramadan itu akan datang dalam kehidupan kita, maka tentu kita butuh persiapan-persiapan yang maksimal. Karena disebutkan Ramadan itu adalah tamu agung yang akan datang kepada kita. Yang namanya tamu agung itu, maka ada tuntunan dari Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akhlaknya adalah dia memuliakan apa? Tamu. Ya. Ramadan itu tamu bagi kita. Maka hendaklah kita muliakan kedatangan Ramadan dengan persiapan-persiapan kita. Ya. Dan orang yang beriman, dia tentu memiliki adab terhadap tamunya. Dia persiapkan rumahnya, dia persiapkan mungkin penginapannya, dia persiapkan mungkin suguhan-suguhannya, dia persiapkan mungkin waktu-waktu untuk apa? Kita mengajak tamu kita yang datang kepada kita dan seterusnya. Ini baru orang yang beradab. Orang yang kemudian dia tahu tentang pesan dari Nabi SAW, seorang mukmin dia beradab terhadap tamunya. Sama dengan Ramadan yang akan datang kepada kita. Bahkan tamu ini bukan sekedar tamu biasa Bapak Ibu, tapi dia tamu yang agung. Saking agungnya sampai Nabi SAW memberikan gambaran dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya, kata Nabi, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan datang kepada kalian, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa syufidatis syayatin. Saking agungnya ini tamu, kedatangannya sampai dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Bahkan ditutup serapat-rapatnya 7 pintu neraka oleh Allah, dan kemudian dibelenggu musuh abadi manusia. Bagaimana tidak agung itu? Ketika tamu ini datang, maka surga dibuka seluas-luasnya. 8 pintu surga dibuka itu. Ini menunjukkan tentang keagungan Ramadan. Bahkan sampai Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kedatangan Ramadan. Masa kita enggak kemudian memuliakannya? Allah sendiri memuliakan Ramadan. Harusnya kita berlaku, bersikap sebagaimana Rabb kita bersikap. Dan begitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia melakukan sesuatu, memulai sesuatu apa yang dimulai oleh Allah. Memuliakan sesuatu apa yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah memuliakan Ramadan. Maka kita wajib juga memuliakan apa? Ramadan. Karena dia tamu agung yang akan datang kepada kita. Bahkan saking agungnya Ramadan, sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat yang lainnya, hadis Muslim, Nabi sampai mengatakan apa? Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratum bainahuma, mendatangkan ampunan guguran dosa di antara apa? 2 Ramadan tersebut. Itu saking apa? Saking agungnya Ramadan kepada kita. Dan kalau kita bicara tentang keagungan Ramadan, banyak dalil yang menjelaskan kepada kita Bapak Ibu, dan ini sering kita dengar. Ya, di antara kemuliaan Ramadan karena justru apa? Di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sayang kalau kemudian kedatangan tamu agung ini kemudian tidak kita maksimalkan. Kemudian tidak kita beradab terhadap tamu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan kepada kita. Apalagi kalau kemudian kita tahu bahwasanya Ramadan yang dengan kewajiban puasa 1 bulan di dalamnya tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu memang diberikan kewajiban puasa, betul, sebagaimana firman Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, betul. Tapi satu umat yang Allah khususkan berpuasa 1 bulan penuh, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala training 1 bulan penuh, nggak ada kecuali umat yang namanya khairu ummah. Siapa khairu ummah itu? Ya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 1 bulan penuh Allah didik umat ini dengan puasa, Pak.
Dan kalau kita bicara tentang didikan Allah lewat puasa saja, lewat puasa ya, itu manfaatnya luar biasa. Apalagi Ramadan kan bukan sekedar puasanya, tapi ada ibadah-ibadah lain yang disunnahkan oleh junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun adalah didikan. Jadi Ramadan 1 bulan bukan mendidik dengan puasa saja, tapi dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang nanti kita insya Allah akan jelaskan. Oleh karena itu sayang kalau kemudian ada orang yang diberikan Ramadan 1 bulan penuh, tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Makanya dalam kitab Al-Mustadrak Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, hadis ini sahih, disahihkan oleh beliau dan juga disahihkan oleh para ulama yang lainnya. Ketika Nabi SAW dalam hadis ini mau berkhutbah, dan tangga khutbah Nabi itu ada 3. Ketika Nabi berada di tangga pertama, Nabi mengucapkan amin. Kemudian tangga yang kedua, Nabi pun mengucapkan amin. Tangga yang ketiga, Nabi juga menutup dengan ucapan amin. Maka selepas dari khutbah beliau ditanya baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi engkau mengucapkan amin 3 kali. Ada apa gerangan? Apa telah turun wahyu kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, atani Jibril. Tadi sebelum aku khutbah, Jibril datang kepadaku. Dan ketika kakiku ada di tangga yang pertama, Jibril mengatakan, ya Muhammad, rugi, binasa. Orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 1 Ramadan penuh, 1 bulan, tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan. Fakultu amin. Maka kata Nabi, aku ucapkan amin. Orang yang seperti itu rugi. Ya. Kemudian di tangga yang kedua, Jibril mengatakan, ya Muhammad, binasa, rugi. Orang yang diberikan padanya kehidupan, orang tuanya ada. Dua-duanya atau di antara satu antara dua itu dia masih hidup, tapi dia tidak mampu berbuat bakti kepadanya. Maka fakultu amin, orang yang seperti itu rugi, aku aminkan, kata Nabi. Kemudian di tangga yang ketiga, kata Jibril, ya Muhammad, rugi, binasa. Orang yang kemudian ketika disebutkan namamu, tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Fakultu amin, maka aku katakan rugi. Nah, di antara 3 perkara yang diaminkan, bukan sekedar oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling agung di alam semesta ini, tapi diaminkan juga oleh malaikat Jibril. Yaitu apa? Orang yang Allah berikan Ramadan 1 bulan penuh, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Keluar dari Ramadan, nggak mendapatkan ampunan. Kenapa demikian? Karena dia tidak memuliakan tamunya. Dia tidak mengisi waktu-waktunya dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Maka sebagai bagian dari pembukaan dari kajian kita pada pagi hari ini, manfaatkan jamaah. Ramadan kali ini jangan-jangan boleh jadi Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita, kan kita nggak tahu. Jangan-jangan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan malam Lailatul Qadar dapat buat kita. Tapi sayangnya kemudian sebagian besar manusia melalaikan waktu-waktu di bulan Ramadan. Wal'iyadzubillah. Maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, mari kita beradab terhadap Ramadan. Mari kita sambut tamu yang Allah sediakan kepada kita dengan beberapa persiapan yang maksimal. Di antara persiapan yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama yaitu tajdidul iman. Nah, ini persiapan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Ramadan kepada kita, yaitu hendaklah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang pertama dari rangkaian ayat-ayat puasa. Kita tahu rangkaian ayat puasa dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah 5 ayat. Mulai ayat berapa? 183. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ya. Ayat yang 184-nya ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin
fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman kana minkum faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sampai ayat-ayat tentang puasa 183, 184 sampai 187. Ya. Jadi kalau kemudian imam baca rangkaian tentang ayat puasa dimulai dari 183, nanti apa? Baru ruku setelah membaca 187. Nah, itu bagusnya begitu. Ya. Pernah nggak di sini begitu? Hah? Nah, enggak ya, karena itu juga dikit itu ya, satu rakaat 183 sampai 187 ya, dan hukumnya tidak satu saja, maksudnya bukan 183 saja, tapi ayat ini ya, persiapan pertama yang disebutkan oleh para ulama di ayat yang pertama Allah memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil oleh Allah untuk berRamadan bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia, bukan ya ahlal kitab, bukan wahai ahlul kitab, bukan, tapi yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dahulu kami para sahabat muslimin yang pertama menerima Islam, dahulu ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, kami pasang telinga-telinga kami dan kami berkata, ya Rabb, wahai ya Allah, apa yang hukum apa yang hendak engkau turunkan, perintah apa, larangan apa yang hendak engkau turunkan, sami'na wa ata'na. Itu dulu orang begitu, Pak. Ya. Jadi para sahabat itu dulu kalau turun ya ayyuhalladzina amanu, mereka pasang tuh telinga mereka. Apa perintah, apa larangan, apa yang Allah hendak sampaikan, mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Makanya tidak ada generasi yang sebaik mereka. Enggak seperti generasi sekarang. Kalau dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya. Ada yang puasa, ada yang apa? Enggak puasa. Ya. Tapi orang dulu enggak. Para sahabat itu kalau dengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kalau itu perintah dilaksanakan. Kalau itu larangan dijauhi. Kalau itu pesan Allah Subhanahu wa taala didengarkan. Itu baru namanya orang-orang yang beriman. Oleh karena itu menyambut Ramadan dengan iman. Ya. Iman yang berkata, Mbak, Bu, bukan yang lain. Iman tuh yang bicara. Kalau iman sudah bicara, maka seberat apapun itu ibadah jadi ringan. Karena hukum asalnya ibadah sebenarnya taklifnya itu apa? Berat. Berat, Pak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita di dunia ini diciptakan cuma satu tujuan, untuk ibadah. Sampai ketika nanti malaikat maut mendatangi kita, ibadah itu tetap kita pegang. Berat apa tidak? Berat, Pak. Makanya istiqomah itu enggak ringan. Istiqomah itu apa? Berat. Yang ringan tuh istirahat. Ya. Kalau istiqomah berat. Ya. Berat, Pak. Ya. Orang istiqomah dengan Ramadan dari mulai hari pertama sampai dengan hari terakhir, berat apa ringan? Berat, Pak. Saking beratnya itu, ya kalau dulu kita mungkin masih kecil, ya masihlah sampai hari-hari ke-15 masjid masih penuh. Kalau sekarang baru hari ketiga aja masjid udah berkurang. Betul apa tidak? Berat tuh istiqomah, berat. Kalau dulu masih mending, Pak. Ya. Makanya orang yang dari hari pertama Ramadan sampai hari terakhir, dia tetap sholat wajibnya nggak pernah ketinggalan, tarawihnya nggak pernah alpa. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah.
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan sekali mengatakan Rabb kami, yang mengatur kami, memerintahkan kami hanya Allah dan kami hanya bertauhid kepada Allah, kemudian tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, maka Allah muliakan tuh. Kemuliaannya disebutkan di ayat berikutnya, tatanazzalu alaihimul malaika. Allah bersamakan dia dengan para malaikat, dijaga oleh malaikat setiap saat. Bahkan sampai apa? Nanti kematiannya malaikat itu senantiasa memberikan busyra, kabar gembira, menguatkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang istiqomah. Kemudian yang ketiga apa? Wa absyir bil jannah. Dikasih kabar gembira dengan apa? Surga. Makanya istiqomah dengan Ramadan enggak ringan, berat. Ibadah hukum asalnya berat. Cuma akan jadi mudah kalau iman yang bicara. Kalau iman yang bicara, itu segala sesuatu jadi apa? Jadi mudah. Ya. Oleh karena itu yang Allah panggil untuk Ramadan tuh siapa tadi? Orang yang beriman, Pak, Bu. Bukan siapa-siapa. Maka mesti kita tajdidul iman, perbaharui keimanan kita sebelum datangnya Ramadan. Kita perbaharui keimanan kita. Dan ciri orang yang beriman dengan datangnya Ramadan, yang pertama, farah. Dia senang, dia gembira, ya. Karena Ramadan itu bagi orang yang beriman apa? Karunia banget. Karunia enggak Ramadan tuh? Karunia dari Allah. Tadi udah disebutkan di awal, enggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekhususan 1 bulan penuh puasa kecuali kepada umat ini. Ini pun adalah karunia. Bahkan umat ini dilebihkan kok oleh Allah dalam banyak hal. Bukankah Nabi SAW sampai katakan apa? Umat ini nanti di antara sekian banyaknya umat dari awal Nabi Adam sampai dengan akhir sekarang, nanti yang masuk surga pertama kali umatnya siapa, Pak? Umatnya Rasulullah. Ya kan? Bagaimana Allah tidak memuliakan umat ini? Allah kasih karunia agung loh besok bulan Ramadan. Dan Ramadan itu bagian dari apa? Fadlum minallah, karunia dari Allah. Dan terhadap karunia, sikap orang yang beriman apa? Persis yang Allah gambarkan dalam surat Yunus. Allah kasih gambaran apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah ya Muhammad, karena dengan sebab karunia dari Allah dan juga wa birahmatihi, rahmat dari Allah, apa sikap kita? Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita gembira. Jadi kalau Allah kasih karunia, orang yang beriman itu apa? Gembira, Pak. Nah, ciri orang yang beriman itu kalau datang Ramadan, dikasih kabar tentang Ramadan, dia gembira. Oh ya Allah, alhamdulillah. Besok bakalan rame nih masjid. Itu seneng, nggak apa-apa lah. Walaupun setelah itu sepi lagi, ya kan gitu. Wah besok nih, masya Allah, haulanya, udaranya Ramadan, suasananya beda apa enggak, Pak? Beda. Orang yang beriman tuh seneng. Masya Allah. Nanti yang baca Quran itu biasanya bersahut-sahutan tuh. Masya Allah banyak. Orang beriman tuh seneng dengan datangnya Ramadan. Itu baru orang yang beriman. Jangan sebaliknya dikasih kabar, bro, besok Ramadan. Mampus dah. Aduh kacau nih besok Ramadan. Kalau bahasa kasarnya begitu, mohon maaf. Orang Betawi bilang gitu kan. Siang nggak bisa gini lah, gini. Aduh kacau nih. Ada gak yang begitu, Pak? Dikasih kabar Ramadan, aduh kacau nih, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ramadan lagi, tapi udahlah, untung sebulan. Ada yang bilang begitu, Pak. Orang yang beriman tuh nggak begitu. Orang yang beriman tuh besok datang Ramadan, ya Allah, balighna Ramadan ya Allah, berkahi Ramadan kami ya Allah. Ya, biar apa, taraweh bareng-bareng keluarga, bareng kaum muslimin, ketemu lagi nih saudara yang nggak pernah ketemu di masjid. Seneng dia. Itu baru ciri orang yang beriman. Ya. Kesempatan sedekah banyak nih. Masya Allah, kesempatan berjamaah nggak ketinggalan nih. Bahkan apa? Mudah-mudahan nanti bisa umrah di bulan Ramadan nih. Orang yang bisa umrah Ramadan kan pahalanya seperti apa? Haji bersama Rasul loh. Dia senang dikasih kabar Ramadan, itu baru tuh orang beriman. Makanya yang dipanggil oleh Allah bukan siapa-siapa. Oleh karena itu sekarang ini tata iman kita, Pak.
Seneng nggak kita kalau dikasih kabar gembira Ramadan? Kalau seneng, berarti masih ada iman. Ya. Dan ciri orang yang beriman yang kedua terhadap datangnya Ramadan apa? Ya dia mempersiapkan diri dengan apa? Ya dengan banyak hal, terutama dengan amal soleh. Makanya tidak salah kalau kemudian orang beriman tuh kalau dikasih kabar besok 2 pekan lagi atau sebulan lagi Ramadan, Masya Allah, dia siapkan rumahnya, dibersihin rumahnya tuh. Makanya hal yang baik Pak, hal yang baik ya. Kalau mau Ramadan, masjid-masjid apa? Bebersih. Betul kan? Iya. Kan apa kerja bakti, karpet dia apa? Disiapin lagi, diganti yang baru, yang lama dicuci. Kan gitu kan? Sama orang beriman tuh kalau datang Ramadan, Masya Allah. Ini ngomong-ngomong, jilbab istri saya udah kelamaan, ganti, dibeliin yang baru. Ya. Dibeliin apa enggak, Bu? Alhamdulillah nih suami yang baik yang di depan nih, ya kan? Ya, sarung yang udah lama ganti, Pak. Sarung udah 10 tahun kagak ganti-ganti, ya kan? Ganti mau Ramadan. Ya, apa namanya? Peci, beli yang baru. Itu berarti dia senang dengan datangnya Ramadan. Rumahnya apa? Dibersihin, tamannya, dirapiin lah. Kenapa? Nanti akan kedatangan orang-orang yang mau buka puasa, orang-orang yatim yang mau disedekahkan. Walaupun tidak harus kemudian beli rumah baru, enggak. Tapi itu wujud dari senangnya orang yang beriman dengan datangnya Ramadan. Dia mempersiapkan diri, terutama tadi disebutkan amal soleh. Makanya kenapa ya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi juga, kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi sering puasa melebihi dari bulan ini. Bulan apa nih? Sya'ban. Itu seakan-akan kata para ulama, Nabi mengajarkan sebelum datangnya Ramadan justru Nabi banyak ibadah. Itu baru ciri orang yang beriman. Ya. Nabi dilihat sering berpuasa. Di bulan-bulan yang lainnya enggak. Di bulan Sya'ban, dikata Aisyah, aku lebih melihat Nabi sering puasa. Ya. Artinya hendaklah kita masih ada kesempatan untuk apa? Sebelum datangnya Ramadan, orang yang beriman tuh cirinya mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh. Dengan sedekah, dengan sholat malam, dengan puasa sunnah. Ya. Karena begitu ciri dari orang beriman. Sebelum datangnya Ramadan, ya dia beramal soleh. Ini yang paling utama. Oleh karena itu jangan kebalikan dari orang sekarang. Ya, nabinya justru apa? Puasa apa? Sunnah sebelum datangnya Ramadan. Nabinya sering bersedekah sebelum datangnya Ramadan. Nabi nggak pernah meninggalkan sholat malam. Tapi umatnya baru berpuasa ketika datang apa? Ramadan. Wajar kalau kemudian umat ini kalau dia baru berpuasa di bulan Ramadan, hari pertama, hari kedua masuk Ramadan, yang dilihat apa? Jam mulu, ya kan? Ini ngomong-ngomong jam, dia jalan apa enggak? Jam 10 mulu, kapan asarnya ya? Karena perutnya enggak terbiasa. Tapi orang beriman kan enggak ngelihat itu, Pak. Orang beriman karena udah terbiasa sunnah. Ngapain ngelihat jam? Ya jamnya tetap berdetak terus. Dia pasti juga nyampe nanti maghrib. Kan gitu. Ya. Orang sekarang itu kebanyakan baru mulai ya, Pak. Sedekah pas datangnya Ramadan. Baru buka Quran pas datangnya Ramadan. Padahal kata para ulama kita, Ramadan bukan saatnya kita naruh benih. Ramadan justru saatnya kita memetik apa? Hasil. Kapan kita naruh benihnya? Sebelum Ramadan. Makanya orang dulu, Pak, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka berdoa agar disampaikan umurnya sampai Ramadan. 6 bulan tuh, Pak. Nah kita 4 hari lagi, 5 hari baru diingatkan besok Ramadan. Itu pun tadi, aduh kacau nih besok Ramadan. Nggak seneng. Ya. Mudah-mudahan Ramadan cepat berlalu. Astagfirullah, ya kan. Ada orang yang begitu doanya, Pak. Ya, karena merasa ya itu tadi dia. Makanya sekali lagi,
yang dipanggil siapa tadi? Iman tuh kalau dia bicara, bahkan nanti dia apa? Ya Allah, kau di tanggal 29 Ramadan cepet banget, astagfirullah. Tuh iman kalau bicara begitu tuh. Iman kalau bicara nanti di akhir-akhir Ramadan biasanya apa? Dia menangis. Ya Allah, kok cepet banget ya. Tuh kalau iman yang bicara. Ya. Maka apa? Tajdidul iman, perbaharui keimanan kita. Semoga Allah mantapkan keimanan kita, jadikan kita itu apa? Orang-orang yang menyambut seruan Allah dengan Ramadan. Ya. Yang kedua, ya, kata para ulama kita menyambut Ramadan, nah ini juga penting nih di samping keimanan kita, yaitu dengan ilmu. Tegakkan semua sebelum Ramadan maupun semua amalia Ramadan dengan ilmu. Karena sering kita sampaikan di majelis ini kalau tidak salah, agama kita itu tegak dengan ilmu, Pak. Ya Bu ya. Agama kita itu wajib ditegakkan dengan dalil, dengan ilmu. Sampai Allah berpesan dalam surat yang ke-16 ayat yang ke-36, ya, surat 17 afwan, surat Al-Isra ayat 36, Allah katakan apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya apa? Ilmu tentangnya, enggak boleh. Agama ini kalau bicara tentang agama dengan ilmu, dengan dalil. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang Rasulullah SAW contohkan. Kalau tidak pernah dicontoh oleh Nabi, ya nggak perlu dilakukan. Tidak termasuk Ramadan. Maka buka lagi kesempatan apa? Apa yang dibahas oleh para ulama tentang apa? Tentang Ramadan. Apa saja? Apa yang namanya puasa itu? Apa rukun-rukun puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa sunnah-sunnah puasa? Itu wajib kita gali, Pak. Ya. Jangan sampai Ramadan karena ikut-ikutan. Ramadan karena tradisi-tradisian. Nah, ini nggak boleh. Ada orang yang mau menyambut Ramadan ikut tradisi. Tradisi menyuruh kita mandi bareng di kali, mandi. Kalau di Jawa ada yang namanya apa? Padusan. Kalau di Sumatera namanya apa? Balimau tadi. Ya, itu di Sulawesi namanya apa saya lupa. Ya, bukan mahramnya mandi bareng, Pak, di sungai. Ya, kelihatan auratnya. Ini maksiat. Mau nyambut Ramadan tapi berbuat apa? Maksiat. Gitu kan? Nah ini nggak ada tuh ilmunya, nggak ada. Bahkan sampai bawa obor-obor pun nggak ada ilmunya. Ya mau menyambut Ramadan bawa obor ke sono ke sana gitu kan? Nggak ada. Itu hanya tradisi. Ya. Kecuali kalau kemudian ada orang yang meyakini. Nah ini jelas keliru besar. Kalau soal bawa obornya sih ya biasa aja lah gitu ya. Tapi kalau ada yang meyakini, saya kalau nggak begini keliling kampung bawa obor, Ramadan saya nggak afdal. Nah, ini yang nggak boleh. Paham? Nggak boleh. Kalau soal yang contoh yang pertama tadi jelas sudah nggak boleh ya. Masa mandi bareng sama istri orang gitu kan. Nah ini besok jangan ada kayak bulan yang lalu nih pertanyaan sudah 92 ya kan. Main tubruk aja kemarin ya kan. Ya. Ya, ini mandi bareng itu jelas nggak boleh. Tapi kalau soal yang tradisi kita suka lihat gitu ya, ya, yang nggak dilakukan juga nggak jadi masalah, Pak. Ya, kan kita kadang kayak kemarin saya baru pulang sebenarnya tadi subuh ini. Kemarin saya juga di Solo, ya. Tadi saya baru sampai menjelang subuh, ya. Langsung mandi kemudian ke sini. Ya, apa namanya? Untungnya kendaraannya tadi cepat dari Solo, semalam dari Solo. Itu kita lihat kan anak-anak tuh ya kan, anak-anak SMP, SMA gitu kan, ya bawa poster mau Ramadan gitu kan ya, nggak dilakukan juga nggak apa-apa, tidak harus, ya tidak harus, ya. Tapi banyak orang yang kemudian masuk Ramadan dengan tradisi-tradisian. Kalau saya dulu waktu kecil nggak tahu kalau sekarang ya kan sering kita sampaikan ya, saya nggak tahu lupa di sini harus keramasan. Gitu kan, udah gitu keramasnya pakai apa? Merang-merangan gitu, ya dibakar sampai hitam, kemudian apa?
dikumpulin, kemudian dimasukin wadah, kemudian diperes airnya, baru kemudian dikeramasin. Kalau enggak keramas, besoknya enggak afdol. Ini yang keliru. Orang mau masuk Ramadan, dia mandi junub atau enggak juga Ramadannya tetap sah. Mau keramas atau enggak juga tetap sah. Tidak ada dalil yang menyebutkan besok Ramadan wajib keramas dulu, enggak ada. Ya. Oleh karena itu hal seperti ini ditinggalkan, Pak. Tadi Allah melarang dalam surah Al-Isra tadi. Jangan kalian ikuti sesuatu wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Tanpa ilmu yang datang kepada kita, Pak. Nabi mencontohkan ya enggak. Ada orang yang tradisinya luar biasa, sampai sekarang masih terjadi. Sebelum Ramadan kayak mewajibkan ziarah ke kubur. Ya. Sehingga ampun, kemarin saya sepekan yang lalu kalau nggak salah itu, saya nggak usah sebutkan di pemakaman mana, tapi dia terkenal itu karena darahnya darah biru kan gitu. Macet, Pak. Saya bawa motor macet, Bu. Ya. Dari Romangun macet sampai ke jalan raya Pulau Gadung gitu. Allahu Akbar, ya kan? Itu datang ribuan orang, dari mana itu? Ada spanduknya dari Bogor, dari macam-macam. Mana ilmunya? Nggak pernah datang. Adakah Nabi SAW mencontohkan mau Ramadan Nabi berziarah kubur? Nggak ada, Pak. Yang kita sampaikan bukan berarti kita melarang ziarah kubur, demi Allah, enggak. Ziarah kubur boleh apa tidak? Kapan saja. Tapi meyakini masuk Ramadan harus ke makam wali, ke makam ini dan seterusnya, ini butuh ilmu. Nggak ada ilmunya. Ya, tidak ada ilmunya. Nanti juga sama tuh nanti. Ada banyak orang, ini kalau di kita ya, di Betawi. Kalau pas Idul Fitri, habis ketemu gitu kan, dia langsung ke kuburan. Nggak ada ilmunya, Pak. Ya. Lah itu kalau yang di kuburan seandainya diberikan kesempatan oleh Allah bisa bicara, lu kurang ajar banget nih Tong ya. Masa gue dikunjungi cuma setahun sekali menjelang Ramadan. Itu seandainya dia bisa bicara loh. Ya Rabbana, ya kan? Mau kunjungan ziarah silahkan. Ada juga orang yang kemudian mendalilkan tadi hadis Imam Al-Hakim. Nggak ada tuh di antara tiga saling bermaaf-maafan, yang keempat nggak ada. Kalau soal minta maaf silahkan kapan saja. Tapi kan orang saudaranya jelas tersinggung dong, Pak. Dia nyakiti kita, kemudian lo nggak minta maaf, nanti menjelang Ramadan, kurang ajar banget kan gitu. Harusnya kan ketika dia berbuat salah, menzalimi, harusnya apa? Nah dia bilang nanti menjelang Ramadan gue pasti minta maaf. Bermaaf-maafan. Bukan berarti dilarang bermaaf-maafan, tidak, demi Allah. Bukan berarti dilarang ziarah, tidak, demi Allah. Ziarah boleh, tapi kalau menyandarkan ziarah dengan Ramadan, ini butuh ilmu. Datang ilmunya? Nggak ada. Kalau kemudian minta maaf menjelang Ramadan, dinisbatkan, disandarkan dengan Ramadan, ini butuh ilmu. Ilmunya datang? Nggak pernah ada. Kapan saja ziarah silakan, kapan saja minta maaf silakan, tapi menyandarkan sesuatu butuh ilmu. Ya, jadi jangan sampai kemudian dipelintir nih. Waduh, nggak boleh ziarah. Siapa yang bilang nggak boleh ziarah? Boleh. Ya, tapi kalau sampai berbis-bis gitu kan, menjelang Ramadan ke mana? Cirebon, ke Kudus, ya Rabbana, mendingan uangnya buat umroh daripada buat gituan. Ya. Lagi juga ada, ini bukan rahasia lagi, Pak. Saya bicara di kampung saya, sampai dia berhutang untuk sekedar ziarah. Ya, bayangkan. Dikumpulkan itu oleh panitia. Bisnya harganya udah naik sekarang ya, bis memang naik terus, ya kan, gitu kan. Dengan alasan begitu panitia. Saya ngeliatin juga, ya hanya berucap lah, haula wala quwata illa billah. Sampai dia berhutang untuk sekedar ke makam wali di sana. Ya. Jadi jangan sampai kemudian berRamadan tanpa ilmu. Ramadan dengan ikut-ikutan atau dengan tradisian. Ya. Dengan ilmu, Pak. Bu, dengan dalil. Kalau nggak ada ilmunya jangan diikuti. Udah saatnya Ramadan kita bersih dari hal-hal begitu. Jangan sampai masuk Ramadan masih hal-hal yang maksiat kita bawa tadi.
Ya jangan. Oleh karena itu banyak amalan-amalan yang bisa mengotori apa? Pahala puasa kita. Salah satunya masih anteng dengan maksiat. Ya, masih anteng dengan maksiat. Nah, itu nggak boleh. Ya, nggak apa-apalah Ramadan ya ginian masih tetap jalan misalkan gitu, maksiat masih jalan, ini orang nggak berkah Ramadannya, bahkan Ramadannya apa nggak ada yang bisa menakar dia diterima atau tidak. Oleh karena itu ilmu Pak Bu ya, ilmu penting, maka buka lagi tuh tentang apa fikih Ramadan, apa rukunnya dari puasa, niat, menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan apa puasa dan mengurangi pahala puasa. Banyak orang yang kemudian nggak niat puasa, bagaimana mungkin rukunnya dilakukan? Sedangkan rukun kalau ditinggalkan ibadah jadi apa? Nggak sah. Ada orang yang nggak niat, ya gitu ya. Dan niat itu menurut pendapat yang paling benar setiap malam. Niat puasanya itu setiap malam dan tidak perlu kemudian diucapkan. Ya, nawaitu sauma ghadin, saya masih ingat juga alhamdulillah ya kan. Apa tadi? Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Dulu kiai saya ngajarin sebulan apa? Ya sebulan udah satu kali aja. Yang benar setiap malam. Setiap malam kita perbaharui niat, dan niat mahallun niat, tempatnya niat kata Imam Nawawi di mana? Di sini. Imam Nawawi itu fikih mazhab Imam Syafi'i itu. Ulama terbesar, ulama besar di mazhab Imam Syafi'i. Niat itu letaknya di sini, bukan di sini, bukan di lisan. Ya. Jadi di sini letaknya. Oleh karena itu kalau habis maghrib ajarkan anak-anak kita, istri kita, pasangan kita, udah niat belum untuk besok? Oh iya ya. Ya udah. Gitu loh ya. Lihat saking cerdasnya imam kita. Di Indonesia ini mazhab yang terbesar mazhab apa? Saking cerdasnya imam kita ketika menerangkan tentang ayat di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 kalau tidak salah, 6 ya, di posisi sebelah kiri dari mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kata Allah, idza qumtum ilas shalah. Kata imam kita, Imam Syafi'i. Kalimat idza qumtum ilas shalah, apabila kalian mau berdiri untuk salat, mau berdiri saja, kata Imam Syafi'i, itu udah niat. Itu cerdasnya imam kita tuh. Artinya orang kalau Allahu Akbar, ya Allah udah subuh ya, mau berangkat, itu aja udah apa? Menurut Imam Syafi'i. Jadi nggak perlu kemudian nawaitu an usolli fardhu la gitulah ya. Ya. Karena apa? Orang ketika dia udah berwudu, mau datang ke masjid sudah apa ya? Udah niat, Pak. Itu cerdasnya imam kita tuh. Walaupun selisih ini, saya contohkan aja ya. Ada contoh yang kedua, hukum tentang memakai sandal di kuburan. Kata Imam Syafi'i enggak, pakai sandal, pakai sepatu ke kuburan. Kata Imam Ahmad enggak, hadisnya jelas. Selisih para ulama tentang boleh enggak pakai sandal atau dilepas sandalnya, boleh enggak pakai sepatu atau dilepas sepatunya, selisih. Dua-duanya benar. Menurut Imam Syafi'i, lihat hadisnya. Kata Imam Syafi'i, lihat, kata Nabi SAW, mayit itu baru 7 langkah ahlinya meninggalkannya, dia sudah dengar itu. 7 langkah sendalnya. Ya, kata Nabi, itu mayit baru 7 langkah apa? Darinya, langkah sendalnya itu, keluarga yang meninggalkan, sudah didengar tuh oleh si mayit yang ada di kuburan. Kata Imam Syafi'i, tuh lihat itu. Boleh pakai sendal. Ya. Makanya cerdas beliau itu. Imam Syafi'i itu apa? Dalam masalah fikih itu cerdas sekali. Ya. Jadi ini terjadi selisih ya, walaupun tidak perlu kita perdebatkan. Cuma jalan tengahnya apa? Kalau ke kuburan, lihat kuburannya. Ya, kalau kuburannya seperti San Diego ya, Al-Azhar, itu kan bersih, betul kan? Lebih baik apa? Lepas. Tapi kalau kuburan kayak di Kober misalnya gitu ya, yang banyak apanya tuh, jangan ada paku, beling, lebih baik apa? Pakai. Menyakiti diri juga tidak boleh. Udah jalan tengahnya begitu, nggak usah ribut kita. Ya. Ya kan kadang saya di lapangan masih suka mendapat, itu orang gimana, nggak sunnah, dia pakai sendal, dari mana antum?
Ya, baca lagi apa pendapat para ulama. Terjadi perselisihan para ulama, kita mesti berbesar hati terhadap saudara kita yang berbeda pendapat. Sepanjang dalilnya juga apa sahih. Nah, kembali lagi tadi, sekali lagi bahwasanya apa? Tadi niat menjadi rukun, wajib tiap malam, Pak. Bahkan sampai Nabi SAW dalam dalam hadis sahih yang lainnya mengatakan apa? Malam yujmi'is siyam qabla al-fajr. Barang siapa yang tidak memasang niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, enggak ada puasa baginya. Artinya dia berniat setiap malam, bukan satu kali untuk apa? 30 hari. Menurut pendapat yang paling lurus, yang paling benar, niatnya setiap apa? Malam. Yang kedua rukun niat tadi apa? Dia menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa atau yang mengurangi pahala puasa. Ya nggak boleh makan minum kalau udah waktu subuh, nggak boleh. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai waktu fajar, kalau udah datang waktu subuh, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah ini termasuk nih, orang berpuasa tanpa ilmu, berlebih-lebihan, gitu ya. Dia kemudian apa? Udah azan subuh, tanggung ini, tanggung, ya kan? Makanya kalau bisa sahur jangan sampai apa? Kesiangan. Nah ini ibu-ibu nih, raih pahala Ramadan yang paling banyak tuh ibu-ibu sebenarnya. Ya, coba yang nyiapin sahur siapa? Kebanyakan. Kecuali kalau ibu-ibunya suaminya Rudi Khairuddin semua, itu lain hal. Yang tukang masak. Ya, tapi kan suaminya bukan Rudi semua ini. Ya kan? Ibu-ibu ambil tuh pahalanya. Jangan sampai kemudian tadi kita sebutkan di awal apa? Waduh, besok Ramadan bakalan capek nih kita nih. Nggak boleh tuh. Ya. Orang beriman nggak begitu. Orang beriman justru kesempatan nih, kata istri, kesempatan nyiapin bukaan, pahala nggak? Nyiapin sahur, pahala nggak? Ambil tuh, seneng. Tuh orang beriman begitu, ya. Jadi ambil tuh kesempatan, ibu-ibu bangun jauh sebelum apa? Sebelum subuh. Siapin itu untuk sahurnya. Kalau suaminya kan tinggal bangun aja, tinggal makan, kan gitu kan? Nah ini juga banyak orang yang kemudian apa? Ilmu tidak datang kepadanya. Sahurnya Nabi itu datang kepada kita hadis apa? Hadis dari Anas bin Malik. Ketika Anas ditanya, wahai Anas, berapa jarak antara sahurnya Nabi dengan waktu subuh? Kata Anas, sepanjang kalian baca 50 ayat dengan tartil, dengan perlahan. 50 ayat tuh jarak antara sahur Nabi dengan waktu subuh. Nah, ini banyak orang yang tanpa ilmu. Sahur jam 3, ngapain? Sahur jam 1, ngapain? Ada lagi orang yang nge-gym, orang yang olahraga nge-gym tuh, sahur jam 10, ngapain? Ini jelas ilmunya nggak boleh ini. Coba kalau orang lihat bagaimana sahurnya Nabi, ada tuntunannya. Sahurnya Nabi, ya taruhlah kalau kita sekarang berapa sebelum waktu subuh berapa? Setengah jam, cukup Pak. Kalau sahur jam 3, ya godaannya jauh lebih banyak. Dan kita kan kebanyakan punya kelemahan. Coba jam 3, kalau jauh sahur jam 3, subuh sekarang jam berapa? Setengah 5 lewat, betul kan? Taruhlah makan, taruhlah berapa menit? Setengah jam, oke. Setengah 4 menuju setengah 5 lebih, kira-kira yang enak apa? Waduh, subuh masih apa? 1 jam lagi nih, lurusan enak lagi nih, kan gitu kan? Akhirnya subuhnya jam berapa? Setengah 6. Ketika dinasehatin di bulan Ramadan subuh harusnya kan di masjid. Ya ketiduran Ustaz. Emang sahurnya jam berapa? Jam 3. Sahurnya salah, subuhnya jadi salah. Padahal ilmunya tidak menganjurkan begitu. Ada juga orang yang tanpa ilmu berbuka contohnya. Kan sunnahnya Nabi kalau berbuka apa? Ajil, suruh apa? Dipercepat. Kalau sahur baru diperlambat. Ya, maksudnya diperlambat ya menjelang apa? Waktu subuh. Kalau berbuka dipercepat. Jangan orang udah waktu azan maghrib, Allahu Akbar, buka Pak. Tadi dulu tanggung nih, lagi ngerjain ini. Nah, itu nggak boleh itu.
Enggak, tenang aja masih kuat kok. Bukan soal kuatnya. Ada orang yang kemudian selama Ramadan nggak pernah sahur. Ketika dinasihatin apa? Enggak, kuat kok saya. Orang saya nge-gym kok banyak yang dibakar nanti, tenang aja. Bukan soal apa kuatnya, bukan. Tapi soal berkah atau tidaknya Ramadan kita. Itu ilmu ternyata. Sahurlah. Dan sahurnya tadi apa? Sekarang subuh 4:30. Jam 4 sedang. Belum sikat gigi, belum bebersih, belum mandi misalkan gitu, sedanglah jam 4, setengah jam lebih kita selesai. Supaya Ramadan kita ditegakkan dengan apa? Ilmu. Banyak orang yang juga berlebihan, Pak, tanpa ilmu. Ya. Dia kemudian apa? Menganggap kalau udah waktu zuhur, udah waktu siang, waduh nggak boleh banyak ketemu air. Padahal Nabinya SAW itu kalau di siang hari Ramadan suka membasahi apa? Kepalanya dengan air. Boleh. Ya, tidak mengapa. Ada orang yang kemudian kalau wudhu di waktu zuhur, di waktu asar, ya, dibasahinya cuma apa? Bibir doang. Nah, gitu. Padahal Nabinya kumur-kumur. Ya, Nabi SAW puasa, tapi Nabi tetap madmadoh. Apa arti madmadoh? Berkumur-kumur, masukkan air ke rongga mulut, Pak. Batal apa tidak? Ya enggak batal. Ya. Ada orang yang berlebihan tanpa ilmu. Dia tadi, wudunya di telapak tangan. Nah, gitu. Di waktu zuhur ya, di waktu asar. Kenapa? Takutnya apa? Batal. Enggak batal, Pak. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan, kan rongga mulut jadi basah. Itulah bagian dari karunia Allah kepada orang yang puasa, Pak. Ambil tuh karunia Allah. Yang batal kalau kemudian apa? Sahib kita kemudian berkumur-kumur, kita muntahkan, dia kemudian air lo kemana? Sini. Itu baru batal. Itu baru batal. Orang yang lain memuntahkan kumur-kumurnya, dia kemudian enggak. Ditanya kemana? Ditelan. Itu baru batal. Ya. Yang batal kalau kemudian mandi di siang hari, kemudian lisannya ke depan, sebagian airnya masuk, itu baru batal. Tapi mengguyur badan di waktu siang enggak batal. Berbekam tidak batal. Gitu ya. Donor darah tidak batal. Banyak orang yang berlebihan tanpa ilmu. Maka saatnya Ramadan sekarang ilmu kita tegakkan. Jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu tanpa ilmu. Ada orang yang tarawih misalkan. Kita contohkan lain. Ya, ini disebutkan di dalam fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Ada kejadian di beberapa masjid di Timur Tengah, anak-anak muda kalau sholat tarawih di masjid yang 23 rakaat. Kan kita tarawih nggak usah diperdebatkan, mau 11 silakan, mau 23 silakan. Bahkan di zaman Imam Malik 36, di Masjid Az-Zumar 36 sekali-kali boleh. Pasti besok kagak ada yang datang lagi. Nggak usah kita ribut soal yang mana yang sah, 11, 23, udah nggak zamannya lagi kita berdebat. Semuanya baik. Karena Nabi SAW nggak pernah menyebutkan jumlah rakaat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya, Nabi mengatakan apa? Salatul lail masna, salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khiftas subha. Lihat, kata Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat, saking cerdasnya nih ulama. Lihat bahasa Nabi, kalau engkau khawatir datang waktu subuh, maka tutup walaupun dengan 1 witir. Nabi nggak pernah menyebutkan jumlah rakaatnya. Nabi betul kata Aisyah, ini terjadi selisih pendapat ya. Silakan berbeda pendapat, boleh saja. Aisyah betul mengatakan, tidaklah aku melihat Nabi di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi sholat lebih dari berapa? 11 rakaat. Betul, itu perbuatan Nabi. Tapi qaulnya Nabi, perkataannya Nabi nggak pernah menyebutkan jumlah rakaat. Sedangkan dalam kaidah hadis, hadis perkataan lebih kuat daripada hadis perbuatan. Ya. Jadi nggak perlu kita berdebat. Jadi yang sah yang berapa? Nggak perlu. Ya. Kalau ada 11 rakaat 1 jam, yang 23 rakaat cuma 15 menit, ambil yang 11. Gitu loh. Kalau ada yang 23 rakaat 1,5 jam, 11 rakaat cuma setengah jam, ambil yang 23 rakaat. Yang kita ambil khusyuknya, tumak ninahnya.
Nah kalau ada sekarang di Indonesia 23 rakaat 6, berapa menit, itu jelas ngancok, ya kan, ngawur. Oh ini udah ratusan tahun, ya berarti ratusan tahun juga apa? Ngawur. Mana ada tuntunannya sholat 23 rakaat 6 menit, nggak ada Pak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin, totonya. Lah kita kagak kedengaran ihdinas siratal mustaqimnya. Totonya apa? Amin. Dan itu masih terjadi nggak sekarang? Masih. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Nggak benar itu Pak. Yang benar apa? Yang benar tumakninahnya, bukan rokaatnya. Maka kembali tadi, kata Syekh Utsaimin, sebuah kesalahan tanpa ilmu, kalau ada anak muda sholat di masjid yang 23 rakaat, tapi di 8 rakaat dia apa? Keluar. Masih suka terjadi ya, kita ngelihat. Ya. Di 8 rakaat ini keluar. Karena apa? Dia witirnya di mana? Di rumah. Nah, ini keliru. Ya. Kelirunya di mana? Tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kata Nabi, man qama ma'al imam, siapa yang berdiri sholat tarawih bersama imam, hatta yansharif, sampai imam selesai. Berarti sampai imam witir selesai, apa pahalanya? Kutibat lahu sholatul laila, dicatat baginya sholat semalam. Sekarang pertanyaannya, silakan berdiri di antara bapak ibu, silakan berdiri. Siapa yang bisa sanggup sholat habis maghrib sampai menjelang sahur? Silakan Pak. Ada di antara yang hadir, yang ngomong aja nggak sanggup. Ada nggak? Ada nggak? Silakan berdiri, jujur. Yang mau sanggup habis maghrib persis langsung berdiri sampai dengan waktu sahur. Tapi ternyata besok di Ramadan ada kesempatan 30 hari, 29 hari kita dapat sholat semalam suntuk, tapi syaratnya satu, sholat tarawih berserta siapa? Sampai imam selesai. Nah kalau ada orang yang kemudian keluar, bukan soal kita katakan sholat tarawihnya dia sah nggak? Sah, betul. Tapi sayangnya dia ketinggalan pahala sholat semalam suntuk. Dan ini kekeliruan. Ya, kata Syekh Utsaimin, kekeliruan yang kedua, dia bisa memunculkan fitnah. Coba deh kalau bapak ibu lagi sholat tarawih bersama jamaah, tiba-tiba kita lihat nih si anak muda selalu pas habis 8 rakaat dia apa? Minimal kita bertanya nggak? Bertanya apa enggak Pak? Itu kira-kira aliran apa ya kok dia tiap 8 rakaat keluar mulu? Muncul fitnah. Dan nggak boleh kita di tubuh umat Islam memunculkan fitnah, tidak boleh. Harusnya dia duduk. Tapi di situ 20 rakaat Ustaz. Ya antum kalau mau sholat 11 rakaat cari masjid yang 11. Kalau mau sholat kebetulan datang di 20 rakaat, ikuti imam sampai apa? Sampai selesai. Ya, oleh karena itulah ini hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan. Perlu kita sampaikan ilmu. Makanya Ramadan sambut dengan ilmu. Termasuk nanti nih, kita loncat aja langsung di Idul Fitri. Biasanya Az-Zumar sholat Idul Fitri di mana? Lapangan. Ada orang yang datang dari rumah bawa sejadah sampai di lapangan dia gelar, dia sholat berapa? 2 rakaat. Ditanya habis salam, tadi sholat apa? Tahiyatul lapangan. Mana ada tahiyatul lapangan? Masih terjadi nggak? Masih. Dia sholat apa itu Bu? Tahiyat gitu kan. Emang ada usul tahiyatul lapangan? Nggak ada. Ya. Duduk dia langsung. Ya. Karena apa? Nabi nggak pernah mengajarkan, enggak ini sholat qobliyah Idul Fitri. Mana ada qobliyah Idul Fitri? Nggak ada. Dia takbir dari rumah sampai di lapangan dia duduk bertakbir terus, nggak ada sholat sebelum sholat Id. Dan juga tidak ada sholat ba'diyah, sholat Id, nggak ada. Cuma sholat 2 rakaat sholat Id. Oleh karena itu ilmu ini penting. Maka hiasi Ramadan kita tahun ini dengan ilmu. Buka lagi fikih-fikih tentang tentang puasa. Sunnah-sunnah puasanya jangan ditinggalkan. Ya, dari mulai tilawatil Quran, bersedekah, sholat malam, sahur diundurkan, buka dipercepat, itu semua ilmu. Karena dijelaskan itu. Oleh karena itu tadi
Surat Al-Baqarah 183, enggak sampai 183 saja, tapi sampai berapa tadi? Itu ilmunya datang tuh semuanya. Seandainya tidak datang kepada kita kalimat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Itu kalau kita nggak datang ayat itu, masya Allah kita nggak tahu, Pak. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang sakit kemudian safar, wa 'alal ladzina yutiqunahu, yang orang sudah sepuh, maka boleh tidak puasa. Ilmunya datang kepada kita. Jangan orang kemudian apa? Sakitnya betul-betul payah. Enggak, saya mau puasa. Ini Ramadan setahun sekali. Nah, dia kagak ngerti itu. Jangan sampai kemudian dia lagi safar. Safarnya berat banget. Enggak, ini Ramadan. Saya tetap puasa. Dia enggak tahu tuh. Padahal Allah telah jelaskan itu. Ya. Maka orang yang sakit, orang yang safar, boleh dia enggak puasa. Tapi dengan catatan dalam mazhab Imam Syafi'i, sakitnya itu sakit yang apa? Yang berat. Ya, safarnya yang berat. Kalau sakit gara-gara bintik-bintik, bisul, ya tetap puasa. Sakit karena pusing mikirin utang, tetap apa? Puasa. Tapi kalau sakit, naudzubillah min dzalik, yang dia tiap hari harus minum obat, ada nggak Pak yang begitu? Ada ya? Ya dia diganti di hari-hari yang lainnya. Orang yang sudah 90, nah ini bapak kita nih, Pak siapa tuh? Yang sudah 92. Ya. Kalau masih kuat puasa, alhamdulillah, nggak mengganggu kesehatannya, silakan. Karena bahasa ayatnya apa? Wa antasumu, kalau engkau berpuasa, khairul lakum, itu lebih apa? Lebih baik, silakan. Tapi kalau kemudian memang nggak kuat karena umur sudah sepuh, maka dia fidyatun, membayar apa? Fidyah. Ibu-ibu yang hamil, yang menyusui, datang ilmunya kepada kita. Coba Pak, kalau kalimat tadi nggak turun kepada kita, barang siapa kalian yang sakit, safar, nggak turun kepada kita, masya Allah, Ramadan ringan apa berat? Berat. Orang lagi sedang safar tetap puasa, orang lagi sakit tetap puasa. Tapi Allah tahu kondisi kita. Allah turunkan tuh ayat, itu ilmu itu. Oleh karena itu sekali lagi tegakkan puasa kita besok dengan apa? Dengan ilmu. Dan rasa-rasanya karena waktu juga, karena sudah desa dibunyi, cukup dulu. Walaupun ada beberapa pesan yang lainnya di antara sekian banyaknya persiapan puasa, tapi kita buka forum tanya jawab saja. Siapa tahu bisa kejawab insyaallah. Taib. Cukup dulu. Taib. Fadhal pandangan. Izin Ustadz bertanya tadi terkait surat Al-Asr ya, ayat 36, wala tarfu ma laisa laka bihi ilmun. Terkait pelaksanaan sholat tarawih di Masjid Azumar ini, sini sholat tarawihnya 8 plus 3, 11. Antara sholat tarawihnya itu ada solu sunata tarawih rokaat ini jami' rahimakumullah, fadlam minallahi wa ni'mah gitu ya. Terus ada khulafaur rasyidin dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan. Sebaiknya seperti apa satu itu. Terus yang kedua, setelah witir kita niat bareng. Yang tadi nawaitu soma godin ada fadisari Ramadana haji sanatillahi ta'ala. Apakah itu tetap bisa dijalankan atau mungkin apa yang sesuai tuntunan ilmu dalil dan tidak berlebihan? Baik, barakallahu fik. Sepengetahuan saya, kalimat-kalimat yang ada tadi itu memang terjadi ya waktu di zaman Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Karena pada saat itu konteksnya waktu beliau jadi khalifah ya, Amirul Mukminin ya, itu banyak orang yang sudah melupakan jasa-jasa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta bahkan ada di antara mereka yang benci terhadap mereka itu. Ya. Jadi banyak orang yang benci terhadap khalifah pengganti Rasulullah SAW. Maka disebutkan itu dalam rangka katanya dalam rangka untuk mengingatkan tentang tentang adab kita terhadap para sahabat yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi sebagian ulama menjelaskan kalaupun asar itu benar, ya alasan itu benar kemudian disebutkan dalam yang kebiasaan sholat tarawih tadi, ya tentang nama-nama Abu Bakar gitu ya.
nama Utsman, nama Umar, nama Utsman, nama Ali, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya kalau itu asarnya benar, maka tetap kita mengacu kepada tuntunan dari Nabi SAW. Nabi bertarawih pun itu memang tidak ada hal-hal seperti itu. Ini perlu kita sampaikan, suka atau tidak. Ya, bahwasanya Nabi SAW setelah salam 2 rakaat, beliau berdiri lagi untuk menegakkan sholat. Bahkan nanti di 4 rakaat dalam hadis Aisyah riwayat Imam Muslim semuanya, itu Nabi SAW biasanya istirahatnya lebih apa? Lebih panjang. Makanya Nabi SAW sekali lagi sholat nggak pernah lebih dari 11 rakaat, ditambah dengan 2 rakaat pemula jadi 13 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Jangan tanya, kata Aisyah, panjang bacaannya. Sampai-sampai apa? Ada di antara kami, kata Umar bin Khattab, yang bertelean pada tongkatnya, bertelean pada dinding, saking apanya tuh? Lamanya Nabi. Makanya kata Syekhul Islam, kalau Nabi masih dikasih kesempatan subuh, masih ada waktu, digeser itu, niscaya Nabi tegakkan lagi sholat. Jadi bukan soal jumlah rakaatnya, tapi tumak ninahnya. Paham sampai sini ya? Artinya Nabi 11 karena saking panjang, setiap rakaatnya panjang. Coba Abdullah ibnu Abbas pernah menjadi saksi, Hudzaifah ibnul Yaman pernah menjadi saksi. Semua hadisnya riwayat Imam Bukhari itu. Ya, mereka sholat di belakang Nabi. Kata Abdullah ibnu Abbas, habis Al-Fatihah bacaannya itu adalah Al-Baqarah. Dan Al-Baqarahnya nggak seperti kita. Dari mulai Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Kemudian kita ruku, itu cuma 5 ayat. Tapi Al-Baqarahnya 1 sampai 286. Kata Abdullah ibnu Abbas, aku pikir Nabi setelah ini ruku nih, Nabi langsung baca surah Ali Imran. Itu sholatnya malam, sholat malamnya Nabi itu, Pak. Silakan imam besok di sini begitu. Ya, di Az-Zumar, ya, malam pertama aja. Al-Baqarah setengahnya deh, dari 286, yaitu 100 berapa? 40-an, silakan, jangan berhenti. Insya Allah malam kedua kagak ada makmum. Ya. Walaupun memang diringankan, cuma Nabi jangan tanya. Makanya alasannya kenapa nggak lebih dari 11? Karena Nabi bacaannya panjang. Ini umatnya bertengkar soal rakaat. Di mana coba ilmunya? Salah besar. Nah kembali lagi, Nabi setelah 2 rakaat langsung. Maka yang terbaik harusnya begitu. Dan walhamdulillah saya kalau menyampaikan begini, alhamdulillah nanti kemudian dipraktekkan jadi berkah masjid kita. Ya. Dan dulu saya dapat ya dari kiai saya langsung ini ya. Dan ternyata bacaan-bacaan saya udah lupa tuh apa, kalau misalkan yang bacaan doa-doa sebelum witir doa kamilin masih ada. Ternyata itu datangnya dari Syiah. Ya. Jadi hal-hal seperti ini padahal Nabi SAW nggak pernah menuntunkan. Jadi saran saya sebagaimana yang dituntut oleh Nabi, setelah 2 rakaat ya makmum mau diam dulu atau imamnya juga diam dulu, nggak harus pakai kemudian bacaan-bacaan. Termasuk nanti di bagian akhir misalkan gitu ya, disebutkan nama Abu Bakar, nama Umar, ya nggak perlu disebutkan juga nggak jadi masalah. Ya, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, ya termasuk, ya kemudian nanti di di sholat witir, ya sebelum sholat witir, kemudian kita berniat bareng-bareng kan gitu tadi kan. Memang mungkin butuh proses. Sampaikan dulu saja, sebagaimana sekarang saya sampaikan. Bahwasanya niat itu sepakat para ulama, bukan saya. Sepakat para ulama, letaknya di dalam sampaikan kepada jamaah, Bapak Ibu, Ramadan 1447 Hijriah di malam pertama ini kami dari pengurus sampaikan bahwasanya niat adalah rukun dari ibadah puasa kita tetap. Ya kan gitu ya. Di niat Ramadan, tapi niat itu ada di dalam hati kita semuanya. Oleh karena itu kami mengingatkan sebelum waktu sholat witir, misalkan gitu ya, diingatkan. Silakan kalau yang mau berniat. Takutnya nanti kalau pulang ke rumah karena makanan banyak jadi lupa berniat.
Sampai waktu sahur juga makanan mewah, kemudian lupa berniat. Kami ingatkan sekarang di sini, silakan Bapak Ibu berniat. Udah langsung. Kemudian sholat apa? Sholat sunnah witir yang tiga rakaat. Disampaikan dulu, ya. Bukan soal kemudian khawatir kita malah mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai tuntunan dari Nabi SAW. Ya, dengan tadi kan kita sering dapati di beberapa masjid masih nawaitu Sauma Ghodin, kan bacaan gitu kan, anak adai, khawatir nanti kita kebagian hal yang ditanya oleh malaikat yang ngajarin si fulan kan ente. Maka sekarang saatnya kita bertaubat. Udah, caranya gimana tadi Ustaz? Tadi berdiri, misalkan imamnya sampaikan bahwasanya tahun ini kami ingatkan, dia tiap malam boleh aja, nggak apa-apa tiap malam, tapi diingatkan kita mau sholat witir nih, tolong berniat dulu yang hadir. Dan nanti kalau yang kebetulan tidak hadir di masjid, yang di rumah tolong ingatkan agar berniat untuk puasa buat besok hari. Selesai, kemudian langsung salat witir. Insya Allah cara itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, wallahu alam bishawab. Yang lain ada yang tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Dulu mana dia suaranya? Saya Pak Ustadz. Oh iya. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ya kelihatan. Ya padahal. Yang pertama mengenai kalau yang orang udah sepuh atau misalnya kurang sehat, berhalangan lah misalnya, itu sholat di rumah apakah nilainya sama seperti kita sholat di masjid? Itu yang ke-1. Yang kedua mengenai pas kita menjelang maghrib itu istilahnya itu ngabuburit gitu Pak Ustadz. Kita main catur Pak Ustadz. Diperbolehkan apa gitu? Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu jujur ya kan? Nggak apa-apa sih, jujur boleh lah, ya kan? Barakallahu fiik. Yang pertama, wallahu alam Pak ya, Bu. Ya ada uzur-uzur yang memang diberikan. Kalau ada orang yang kemudian dia udah nggak mampu lagi ya untuk kemudian ke masjid karena uzur sudah tua, ya, kemudian agak resiko besar kalau kemudian dia misalkan dibopong butuh banyak bantuan misalkan gitu, ya dia sholat di rumah, di rumah. Tapi kalau kemudian dia masih mampu berjalan walaupun dengan bantuan tongkat misalnya, atau dipapah oleh siapa, anaknya atau cucunya, maka saran kami lakukan ke masjid. Ya. Semoga dia mendapatkan banyak pahala, bukan sekedar pahala berjamaahnya, tapi pahala dia memaksakan untuk beribadah bersama jamaah. Mudah-mudahan insya Allah pahala jamaahnya dia dapat. Tapi kalaupun sama sekali nggak bisa, gitu ya, dia memang sepuhnya itu membuat, ada kan orang yang sepuh kemudian dia hanya tiduran saja. Sebagaimana saya beberapa bulan yang lalu itu, dia kerjanya udah belum sampai 90 memang, 88 saya lupa atau 89, kemudian terbaring saja, ya, tapi badan masih sehat memang. Cuma dia nggak mampu lagi berdiri, maka dia sholat kena uzur. Kenapa? Kena uzur, dia sholat. Kalau hatinya masih terpaut untuk berjamaah, ya mungkin dia bisa mensiasati sholat berjamaah bersama orang yang ada di rumah. Boleh ya? Boleh tidak? Kalau kemudian orang yang seperti itu, kemudian dia duduk misalkan, dia duduk jadi imam, kemudian di belakangnya adalah mungkin pasangannya atau mungkin anak-anak perempuannya, kita bicara yang perempuan ya, boleh, tidak mengapa, ya, boleh. Bahkan Nabi SAW menjelang wafatnya itu, Nabi SAW dalam kondisi sakit dipapah oleh sahabat-sahabatnya jadi imam, kemudian Nabi duduk sholatnya, dan kemudian Nabi perintahkan jamaahnya untuk duduk, dan dia dapat tetap pahala berjamaah. Kalau kemudian orang sepuh tadi dia bisa duduk di rumah gitu ya, dia jadi imam, kemudian putri-putrinya jadi makmum, maka sholat berjamaah dihitung, ya. Tapi kalaupun ada yang lebih tinggi dari itu penyakitnya, misalkan maaf dia hanya berbaring saja gitu ya, karena udah sepuhnya, naudzubillah tulangnya udah nggak bisa, bagaimana lah ya gitu ya, maka kalau hatinya terpaut, wallahu alam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kita nasihati,
kalau kita kemudian sebelum terjadi seperti itu, maka kalau bisa kita gunakan fisik kita untuk hal-hal yang baik. Ya, seringlah kita datang ke masjid, kan jalan bergerak, ya kan? Nanti kalau pulang cari jalan yang lebih jauh, bergerak lagi lebih jauh. Kalau dicariin sama anaknya, kok masjid lama banget, tenang aja. Yang penting ke masjid, gitu loh. Ya biar nanti semasa tuanya dia tetap datang ke masjid. Ya. Jadi supaya bergerak. Kemudian bergerak yang lain supaya olahraga. Tujuan utamanya supaya ibadah sampai akhir hayat tetap sempurna. Kita harapkan kan begitu. Tapi kalaupun yang ditanyakan tadi dia betul-betul tidak sama sekali nggak bisa merepotkan banyak orang, maka wallahu alam dia sholat di rumah. Ya, kalaupun hatinya terpaut ingin selalu berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cantumkan dia sebagai orang yang berpahala berjamaah. Ya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, nah ini di antara ciri bagaimana Ramadan itu supaya dia baik, ya bagus, ya berkah, maka hilangkan dari hal-hal tidak bermanfaat. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Ya. Nunggu waktu berbuka bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nonton enggak bermanfaat. Main catur, mikirin kayu, ngapain? Mendingan mikirin istri. Ya kan? Ini istri udah masak belum? Nah, itu lebih bagus daripada mikirin kayu. Ya, kok nggak bergerak, lama banget mikirnya, ya, nggak ada manfaatnya. Mendingan baca Quran, mendengarkan nasihat, berzikir, bertasbih, itu lebih, atau berdoa. Ingat, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu dikabulkan oleh Allah. Nah kan nggak mungkin orang yang main catur kemudian sambil berdoa, ya nggak mungkin, Pak. Ya, Allahumma ya Allah, jalan mudah-mudahan menang, ya nggak mungkin. Gitu, ya. Oleh karena itu hal-hal itu termasuk yang sia-sia tinggalkan. Dan bukankah Allah mengatakan ciri orang mukmin yang beruntung qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Ayat yang berikutnya di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang lagwi, yang tidak bermanfaat, dia berpaling. Ramadan besok jangan sampai kemudian lebih banyak main catur dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, coba bayangkan. Ini habis waktunya. Dan itu setan, walaupun dia dibelenggu, dia dari kejauhan tepuk tangan itu bagus terus, ya kan? Ya. Jangan, Pak, jangan. Kalau bisa isi dengan tilawatil Quran, dengan berzikir, dengan cari orang yang miskin yang dia, saya mau kasih bukaan apa nih hari ini. Lebih baik begitu. Ya, daripada tadi ngabuburitnya jalan. Kalau jalan sambil membaca Quran di tempat yang aman buat hafalnya sih nggak apa-apa. Tapi banyak orang yang ngabuburitnya biasa untuk cuci. Nah, itu juga salah. Ya kan? Mengotori matanya dengan pemandangan yang seperti itu. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, artinya ditinggalkan. Ngabuburit ya boleh saja. Tapi ngabuburitnya Masya Allah. Saya mau ngabuburit sekarang ke yatim piatu. Karena saya ingin melihat orang-orang di sana bagaimana berbuka sekaligus menyampaikan bantuan dari jamaah, itu silahkan boleh. Tapi cari hal-hal yang bermanfaat, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi. Hanya Pak Ustadz mengenai ziarah kubur tadi. Ya. Kami biasa keluarga kalau berziarah kubur sebelum bulan puasa itu memang beramai-ramai di ruang lingkup pemakaman. Tadi menurut Pak Ustadz kan itu tidak ada tuntunannya. Tapi dari kakek saya dulu selalu seperti itu, Pak, sampai sekarang. Jadi kita ngumpulnya di pemakaman tersebut. Kemudian pemakaman itu di karet sana ya, di Bepak. Itu bagaimana ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang saya balik tanya. Kalau ibu ditawarkan supaya orang tua ibu, kakek, buyut ibu ke atas, dia mendapatkan pahala, mau tidak, Bu? Mau. Putus sekarang yang seperti tadi ditanyakan. Insya Allah nanti dia akan gembira. Masya Allah, anak keturunannya ternyata sekarang mengikuti tuntunan yang benar. Dia dapat pahala tidak? Dapat dari kita. Tapi sepanjang kita, karena ini udah tradisi kita terus dilakukan,
maka apa namanya, kita justru menyelisihi dari apa yang dituntut oleh Nabi SAW, dan itu imbasnya juga kepada orang-orang yang mengajarkan kita dulu. Kalau kita putus Pak, misalnya ada orang yang mengajarkan keburukan, nanti jangan lupa ya, kalau kamu sekolah jangan lupa ya, kamu bilang aja begini, dia dusta, diajarkan misalkan gitu, itu yang ngajarin dosa nggak kalau dia melakukan? Tapi ketika dia tahu ngaji di sekolah misalkan, berbohong nggak boleh, tapi ini orang tua yang ngajarin, nggak, saya putus, maka dia berpahala dan orang tuanya dapat pahala dari anaknya. Sama dengan kita Bu, udah saatnya lagi, sekali lagi yang kita sampaikan bukan dilarang untuk apa? Ziarah nggak dilarang, ziarah kapan saja. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, dahulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, silakan. Kenapa? Orang yang berziarah kubur manfaatnya apa? Kata Nabi, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan tentang apa? Kematian, negeri akhirat. Betul, tapi jangan menisbatkan, menyandarkan, ini kalau saya nggak Ramadan belum ziarah, kayaknya Ramadan saya apa? Ini yang apa? Tanpa ilmu, dan tidak boleh. Tadi Allah melarang dalam surah Al-Isra ayat 36. Hendaklah kita lakukan apa? Ziarah dengan ilmu, Ramadan dengan apa? Ilmu. Maka saya sarankan kepada ibu yang bertanya, putus hal yang seperti tadi supaya mendapat justru apa? Pahala buat ibu dan pahala buat siapa? Yang ada di kuburan. Cukuplah berdoa dari rumah. Allahumma gfir li, sebutkan nama kakeknya, ya Allah ampunilah beliau. Siapa tuh? Sebutkan. Allahumma gfir li Abi Thalha. Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan apa? Ya Allah ampunilah Abu Thalha. Ya, boleh kita doakan Allahumma gfir li, sebutkan namanya, atau Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ya, semoga mereka Engkau berikan rahmat di alam kubur, Engkau kuatkan apa namanya untuk menjawab apa pertanyaan di alam kubur. Doakan, cukup. Nggak perlu kemudian gara-gara kita tradisi tadi, masya Allah, udah tidak sesuai tuntunan, kemudian yang kedua rame-rame ke sana. Mending kalau satu orang satu keluarga satu mobil. Nah, ini satu orang bawa apa? Satu mobil, satu RT numplak-blek di sana semua, macet itu kuburan, bikin orang kesel, sumpah serapah. Ini umat Islam begini ya, setiap mau Ramadan pasti jalanan apa? Macet. Ya. Ketika dinasehatin, yang lebih marah siapa? Tukang kembang di kuburan. Gara-gara ente Ustaz, aneh jadi nggak laku. Ya, padahal nyari rezeki bukan dari kembang doang, ya kan? Ya. Jadi kita nasihatkan bahwasanya apa? Kapanpun ziarah silakan. Tidak harus menjelang Ramadan. Mudah-mudahan ibu yang bertanya Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Ya Pak, yang terakhir. Ustaz, ini ketika 10 hari terakhir itu biasanya ada masjid-masjid yang mengadakan 2 kali tarawih dan qiyamul lail ya. Itu saya perhatiin tuh ada yang mungkin dia awal tarawih dia ikut, dia setelah ikut witir, terakhir waktu qiyamul lail dia ikut lagi witir, tapi dia nambah lagi 1 rakaat. Jadi misalnya 3 rakaat atau ada 21 ada 3, dia tambah 1 rakaat jadi supaya dia bisa mengikuti imam sholat witir terakhir itu gimana? Baik, barakallahu fiik. Ini terjadi emang ya di beberapa masjid, tapi saya Allah alam, saya nggak tahu ilmunya tentang masalah ditambah lagi jadi ganjil menjadi apa? Genap. Ya. Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kalaupun di 10 hari terakhir, kalau masjid punya istilahnya keinginan untuk menegakkan sunnah misalkan, disampaikan bagi yang iktikaf, ya, kami menyediakan waktu untuk nanti sholat malam di jam 2:30 misal ya, silakan. Nah, itu silakan, dia pilihan. Oh, dia nggak sholat ya jangan juga diomelin kok. Habis sisa dia nggak sholat karena dia pilihnya yang apa? 1/3 malam, misalkan gitu. Tetapi ingat, sholat tarawih sepakat para ulama, ijma para ulama bahwasanya apa? Sholat tarawih imma yang pertama waktunya ba'dal isya atau yang kedua di 1/3 malam. Bahkan dari mulai malam pertama pun kalau ada yang mau sholat tarawih di 1/3 malam silakan. Di Bekasi itu ada Pak, ya, di Ciketing itu kalau sholat tarawihnya itu nggak habis isya,
tetapi apa? Nanti malam. Nah, cuma kan kita ambil yang mudah. Kalau kita umumkan di Az-Zumar, Bapak Ibu 1447 tahun ini kita sholatnya jam 2, yakin nggak ada yang datang, karena belum terbiasa. Betul nggak? Kenapa yang mudah nggak diambil? Habis Isya tegakkan habis Isya. Adapun orang yang sholatnya nanti, misalkan gitu ya, jangan disalahkan juga. Kenapa? Ya dia pengen meraih waktu yang lebih utama, silahkan boleh. Nah seperti tadi juga di 10 hari terakhir, kalau sampaikan, ya mau disampaikan oleh pengurus misalkan, kita kebetulan karena ada yang mu'takifin, orang yang i'tikaf gitu ya, yang i'tikaf, kalau misalkan yang mau sholatnya bareng dengan kami, silahkan boleh. Ya, tapi kemudian nanti dia sholat lagi malam, ya itu juga tidak mengapa. Yang penting witirnya jangan 2 kali. Adapun yang tanyakan tentang kemudian ditambah 1 rakaat, jujur saya tidak tahu hadisnya dari mana. Ya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau kemudian nanti yang udah sholat tarawih dia habis Isya bersama imam gitu ya, selesai sampai witir, kemudian nanti dia sholat lagi, tidak mengapa. Tetapi tidak boleh witir 2 kali, itu saja. Cuma kalau soal tambahan tadi, saya cari-cari, saya belum mendapatkannya, sehingga wallahu alam saya tidak tahu. Ya jawaban saya seperti itu. Artinya sekali lagi kalau sholat malamnya itu misalkan di 10 hari terakhir, ya bagus. Kalau kemudian ternyata udah siap semua jamaah, kita di malam 21 sholatnya jam 1 ya, mau pada datang, alhamdulillah bagus malah. Karena apa? Mau meraih malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, Lailatul Qadar itu turunnya sampai dengan waktu fajar. Kalau kita sholatnya dari jam 1, walaupun nggak habis maghrib, habis isya gitu kan, masih ada kesempatan. Kan gitu ya. Walaupun sebagian ulama pun menjelaskan kalau 10 hari terakhir ketika kita sholat habis isya itu udah malam itu. Lailatul Qadar turunnya di malam hari sampai waktu fajar. Sholat tarawih juga habis isya itu juga sudah malam. Maka rugi kalau orang yang dua-duanya nggak dilakukan. Dia di 10 hari terakhir bukan sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah tidak, kemudian sholat tarawih juga ditinggalkan, malah dia sholat tarawihnya di mal-mal, cari pakaian, cari macam-macam. Nah ini orang rugi ini, ya. Tidak melakukan yang kedua juga, udah sholat isyanya enggak, tarawihnya juga enggak habis isya, sholat malamnya pun enggak di 10 hari terakhir, ini dua-duanya rugi, ya. Tinggal kita pilih aja di antara 2 tadi, mau sholat tarawihnya habis isya, silahkan. Tapi kemudian nggak bangun misalkan di sepertiga malam, ya mudah-mudahan insya Allah dia masih dapat Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu malam sampai waktu fajar. Kalaupun yang sholat malamnya dimulai dari jam 1, jam setengah 2 malam, maka insya Allah dia sampai subuh, dia tegak untuk berdiri di hadapan Allah. Mudah-mudahan Lailatul Qadarnya pun tetap dia dapat. Wallahu alam bissawab. Ya cukup dulu insya Allah Bapak Ibu sekalian. Terakhir, barakallahu fiik. Ya kita tinggal berdoa saja, Pak. Ya. Kalau misalkan redaksi secara eksplisit yang nyata agar Ramadan kita lebih berkah, lebih kuat dalam ibadah. Ya dengan berbagai redaksi doa banyak. Contohnya misalkan kita minta agar pertama tadi ya, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ramadan. Wa ballighna Ramadan dalam doa kita. Sampaikan umur kami sehingga bisa merasakan Ramadan. Kemudian juga ada itu yang nanti Bapak bisa buka doa yang dibaca oleh Syekh Sudais ya. Bagaimana kita bisa memaknai malam-malam Ramadan dengan ibadah. Silakan nanti dibuka. Kemudian yang ketiga, doa dari Nabi SAW itu sebenarnya banyak. Misalkan kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, ya Allah bantu hamba supaya ibadah Ramadan hamba betul-betul ihsan. Atau dengan bahasa-bahasa kita sendiri boleh, tidak mengapa. Kita minta kepada Allah, ya Allah sehatkan hamba selama bulan Ramadan, sehatkan keluarga hamba, ya Allah istiqamahkan hamba hari-hari Ramadan sampai akhir dengan ibadah. Sebutkan ibadah, silakan, tidak mengapa. Allahumma ya Qawiyyu ya Aziz, ya Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, berikan kekuatan kepada hamba, terutama kekuatan iman, kekuatan tekad, keyakinan
agar hamba bisa memaknai Ramadan dengan beribadah kepadamu, silakan saja. Ya, cuma sekali lagi redaksi doa tadi silakan Bapak cari, maksudnya di di penjelasan para ulama ya, dengan doa-doa apa saja insya Allah bisa, termasuk dengan bahasa kita, karena Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita baca. Wallahu alam bissawab. Taib. Mungkin itu dulu karena sudah sudah kelewatan waktunya, saya minta maaf. Mudah-mudahan insya Allah kita masih ada kajian enggak kan? Libur kan? Oh masih ya kalau subuh. Oh tetap subuh ya, tetap subuh. Oh iya, yang jadwal kemarin ya. Taib, barakallahu fikum. Cukup dulu insyaallah, nanti kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah kita sesuai dengan tema yang diangkat nanti. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, panjangkan umur saudara-saudara kita, keluarga kita sampai kepada Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala sehatkan fisik kita, sehatkan keluarga kita, sehatkan iman dan Islam kita, kuatkan iman dan Islam kita sehingga kita bisa melaksanakan ubudiyah ibadah di selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan puasa kita, sedekah kita, salat malam kita, birrul walidain kita, kemudian tilawatil Quran kita, dan juga amal-amal ibadah yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan di atas ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa mengamalkan apa yang Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari apa yang tidak dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.